Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 2 Juni tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Tobit. Pada waktu itu Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, "Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku kau hukum sekedar segala dosa dan kehilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa di mana kami kau cerai-beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendakmu, sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu kau palingkan daripadaku ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista." Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sara putri Raguel di kota Ekbatana, di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sara itu sudah diperistrikan kepada 7 pria. Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sara bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sara, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sara sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikirlah ia dalam hati, "Kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, 'Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celakalah Bapa, ia telah menggantung diri.' Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku." Segera Sara menadahkan tangannya lalu berdoa katanya, "Terpujilah Engkau ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sara, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya.
yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sara putri Raguel kepada Tobia, putra Tobit sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sara daripada semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sara putri Raguel turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya, wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mengarahkan Hidup pada Sang Kebenaran. Saudara-saudari terkasih, kita percaya bahwa luasnya wawasan meningkatkan pengertian. Banyaknya pengalaman mempertajam sikap. Tingginya pendidikan memberdayakan hidup yang tepat guna. Terlatihnya diri mempermudah dan memperindah hidup. Lembutnya hati menenangkan pikiran dan suasana. Kasih meyakinkan kita bahwa kesalahan bukanlah kegagalan. Iman membukakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa jalan kebenaran dan kehidupan sejati bukanlah di dalam bumi ini, tetapi di dalam Dia Sang Kebenaran. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menegur dengan keras kesesatan berpikir kaum Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Bagi kaum Saduki, kekekalan jiwa dan kebangkitan setelah kematian tidak ada. Mereka tidak menerima ajaran apapun di luar kitab Taurat Musa, termasuk ajaran lisan tentang Taurat Musa. Dengan fondasi beragama seperti ini, kaum Saduki menjadi penentang ajaran Yesus tentang kebangkitan. Pertanyaan yang mereka ajukan tentang perkawinan 7 orang bersaudara dengan seorang perempuan digunakan untuk menolak paham tentang kebangkitan.
Mereka mencoba memikirkan kebangkitan dengan cara pandang manusia. Kesesatan kaum Saduki dalam berpikir terjadi karena segenap pengetahuan yang diperoleh tidak diarahkan pada sang kebenaran, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, kesesatan berpikir rupanya dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang status. Oleh karena itu, agar kita tidak mengalami kesesatan dalam berpikir, baiklah kita mengikuti saran sederhana dari Paus Fransiskus. Ia berkata, kita perlu membiarkan diri kita diterangi oleh rahmat Allah, disegarkan oleh kasih-Nya, dituntun dan dilindungi oleh kebaikan-Nya. Selalu ada saat ketika kita dapat mempersembahkan kembali kehidupan, pengetahuan, pemikiran, dan kehendak kita pada Allah. Saat itu adalah saat ketika kita berada dalam keheningan, mengalami kembali perjumpaan yang hangat dengan Tuhan, sebuah perjumpaan yang memulihkan. Saudara-saudari terkasih, mengarahkan kehidupan dan totalitas pemikiran serta pengetahuan kita kepada sang kebenaran. Inilah juga yang dilakukan oleh Tobit dan Sarah. Ketika mereka mengalami pergumulan yang hebat, mereka mengarahkan kehidupan dan pemikiran mereka kepada Tuhan, dan mereka mendapatkan jawaban, kehidupan, dan pemulihan dari Tuhan. Jangan membiarkan kesesatan berpikir menjauhkan kita dari Tuhan. Dia sudah sangat baik dalam hidup kita, maka marilah kita mengasihinya lebih mendalam dan mengarahkan hidup, pengetahuan, pemikiran, dan segala kehendak kita kepadanya. Sebab Dialah sang kebenaran sejati. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.